Sebagai murid Kristus, jangan pernah balas kejahatan dengan kejahatan. Yang berikutnya, tentang pembalasan. Nih yang suka balas dendam nih. Matius 5 ayat 38 sampai 41. Kita baca sama-sama. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Hukum Taurat berkata, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kamu bunuh orang, kamu harus dibunuh, gitu kan kasarnya. Nah, tapi Yesus malah menarik standar yang lebih tinggi. Jangan membalas orang yang berbuat jahat. Lebih sulit bukan? Lebih gampang mana? Orang jahat sama kita, kita balas, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Atau orang jahat kita gak balas. Lebih susah mana? Lebih susah waktu kita gak balas loh. Itu yang disebut standar yang lebih tinggi. Pelajaran yang penting apa? Sebagai murid Kristus, jangan pernah balas kejahatan dengan kejahatan. Kita sebagai murid Kristus harus penuh dengan kebaikan, kemurahan, dan pengampunan. Kita harus mengasihi semua orang. Ini yang lebih keren lagi dalam Matius 5, 43-47. Yesus membahas tentang mengasihi sesama. Matius 5, 43, kita baca sama-sama. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Makanya jangan heran kenapa orang yang pelit, orang yang jahat tetap diberkati. Karena kemurahan Tuhan. Karena keadilan Tuhan. Hukum Taurat berkata, kasihilah sesamamu, bencilah musuhmu. Ingat hukum Taurat. Tapi ajaran Kristus, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Di ayat yang lain dikatakan kita harus memberkati orang yang mengutuk kita. Berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Mengasihi musuh kita. Saudara, ini sangat sulit. Mengasihi orang yang mengasihi kita. Berbuat baik sama orang yang baik sama kita. Itu sangat mudah. Bahkan penjahat pun akan baik sama orang yang setia sama dia. Betul? Baik sama orang yang selalu support kamu, memuji-muji kamu, easy. Tapi baik sama orang yang sering jelek-jelekin kamu, baik sama orang yang selalu menganiaya kamu, itu sulit. Tapi Yesus menarik standar yang lebih tinggi. Nggak ada yang lebih tinggi daripada hukum Allah, yaitu apa? Kasih. Kasih adalah hukum tersulit untuk dihidupi. Tapi Yesus telah mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Karena kasihnya dia bisa mengampuni kita. Bahkan orang-orang yang telah menganiaya dia. Yesus bukannya melepaskan kutuk ketika dia disalib. Apa yang Yesus katakan? Ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, sulit. Tapi ajaran Kristus bukan membenci musuh. Tapi kita harus mengasihi musuh. Memberkati orang yang menganiaya kita. Sebagai murid Kristus, kita harus terus mengasihi sesama, sekalipun musuh kita. Orang-orang yang menyakiti hati kita, orang-orang yang mengecewakan kita, orang-orang yang sudah berkhianat sama kita.